Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah robotik, di mana tugas ini dia sebagai pengganti dari ujian tengah semester atau UTS-nya. Di sini kita disuruh membuat sebuah rangkaian dan program robot sederhana untuk mengontrol pergerakan motor robot di aplikasi terkait. Kemudian dijelaskan secara runtun dan lengkap proses penyusunan rangkaian dan penulisan kode dalam bentuk video presentasi. Di sini ada tiga komponen utama yang harus kita miliki, yaitu ada 3 push button, 1 buah slide switch, dan 2 motor DC. Kemudian kita cutting terkait. Di sini saya sudah memasukkan Di sini saya sudah memasukkan 2 motor DC. Kemudian 2 motor DC ini kita sambungkan. Pertama kita harus pakai breed motor device. Itu apa sih namanya itu yang L itu. L2 ini kita taruh di tengah-tengah. Oke deh. Terus kemudian untuk di motor DC kanan kah? Ya. Untuk di motor DC kita taruh dulu, kita sambungkan kabelnya dulu. Ini motor DC-nya aja dulu. Kita sambung ke outputnya. Ini kita sambung ke mana output ya? Ini output. Gimana yang supaya rapi? Ini aja dulu. Kita sambung ke output, ini output juga ya. Output. Saya pakai buat besar kali ya. Ini output, ini output. Terus sini kita pakai warna biru aja. Ya biru. Terus ini juga. Ini juga kita sambungkan ke outputnya. Output kanannya ini. Ini. Terus kita terus. Oke. Terus itu untuk yang di sininya kita sambungkan output yang di bawah. Ini outputnya di mana? Ini output 1. Sini. Terus ini juga sama. Kita sambungkan di output yang ini. Output. Nah, sudah ini. Tuh kan ini ada ground. Nah, ini kita sambungkan ke negatif. Ini kita sambungkan ke negatif semua. Warna 1 aja. Begitupun dengan yang di atas. Ground kan? Ya, terus setelah itu kita akan menyambungkan pin-pin pada yang L293D ini, yaitu di mana untuk pertama kita harus sambungkan powernya dulu. Powernya itu dia ke positif. Ini gimana? Ini powernya itu dia kita sambungkan ke positif.
Oke. Terus untuk yang di atas itu kita akan menyambungkannya ke dua pin yang tersisa ini tuh kita akan sambungkan ke pin 7 aja. Ini dulu. Tunggu dulu. Ini kita kasih turun. Ini caranya. Oke. Ini kita kasih ke pin 7. Oke. Taruh naik. Terus kalau yang ini tuh harus warna hijau aja kali. Ini hijau. Ini juga ini. Oh ini label. Terus ini juga disambungkan ke pin. Aduh, ini kita sambungkan ke pin anu aja kali. Keempat. Kita sambungkan ke pin 4 saja. Oke. Terus ini di bawahnya juga kita sambungkan dia ke 10 dan 11 saja kali ya. Mana nih input? Kita sambungkan ke 10 dan 11 saja. Salah. 10 dan 11. Ini juga input. Nah, terus ini enable-nya kita akan sambung ke pin yang ada di digital void-nya. Ini kita untuk yang di bawah, enable yang di bawah itu kita akan sambungkan dengan tanda apa keliling aja kali. Dengan pin 9. Ini enable. Enable kita kasih warna apa ya? Coklat aja kali. Mana coklatnya? Lah. Oh, no. Nah, terus kalau yang di atasnya itu kita kasih di pin enable pin 5 aja. Ini enable. Nah, untuk ini sudah selesai. Terus kita akan sambung ini 5 volt ya ke positif yang ada di sini. Terus ini warna merah. Terus ini kita sambung ke candy. Ini kita suara. Terus ini kita sambungkan. Oke. Terus itu
Sudah semua kali ya. Nah, untuk kita sudah memasangkan dua DC motor. Terus yang kita disuruh memasang 3 push button. Jadi kita akan memakai 3 push button ini untuk mengatur laju kanan kiri dari robot yang akan dibuat. Mana push buttonnya ini? Kita pertama pasang push button yang pertama dulu. Kita pakai resistor. Terus resistornya ini kita ke ini tersambung ya. Terus ini juga. Mana ini 2. Pertama untuk push button pertamanya. Ya. Ini push button pertama, ini push button kedua. Nah, terus yang di bagian sini kita sambungkan ke pin. Kita sambungkan ke pin 12 kali ya. Ini lumayan agak ini. Ini bisa di atas nggak sih? Nah, terus ini juga kita sambungkan ke pin 13-nya. Nah, sudah terus kita di sini kan duanya itu untuk kalau dari soal itu duanya itu digunakan untuk laju belok kanan kiri dari kayak kecepatannya begitu ya, untuk kendaraan. Nah, yang ketiga itu kita pakai pivot turn atau putar balik pada titik tengah pada titik tengah atau tempatnya. Jadi untuk push button ketiganya itu dia untuk pivotnya, atau di sini penjelasannya itu untuk putar balik pada titik tengah. Jadi untuk terbaliknya. Nah, kita sama kayak tadi, kita pakai resistor. Terus terus ini kita juga kasih di, aduh penuh banget lagi. Nanti itu kalau oke. Kita kasih di pin 8. Nah, terus hanya kita taruh sini, terus taruh sini agar supaya supaya lebih rapi. Sudah itu untuk komponen ketiganya itu ada satu buah slide switch. Dia digunakan untuk bergerak mundur ketika digeser ke kiri, motor robot akan bergerak maju, maka ketika digeser ke kanan, motor akan bergerak mundur. Terus mana ya? Ini. Kita kasih di sini saja. Ini kan ini dikasih di, kita kasih untuk ini untuk terminal satunya dia ke
positif, terus terminal 2-nya dia ke negatif. Nah, terus ini komanya itu dia ke pin 2. Kita kasih ke pin 2 aja. 2. Kita kasih warna ini aja. Oke, terus itu, nah untuk agar supaya apa namanya kecepatannya atau alurnya itu tetap stabil, bisa biar kecepatan apapun itu bisa terlaksana, kita akan pakai baterai. Kita putar dulu. Kita ambungkan saja. Ini dia ke positif. Merah, terus ini ke negatif. 1. Nah, oke, untuk rangkaiannya sudah. Sepertinya sudah. Terus kita akan masuk di kodenya. Nah, di sini itu kita akan mendeklarasikan pin-pin apa saja yang kita gunakan. Di sini saya pakai const int, terus kita yang di atas itu akan kita namakan menjadi kanan, yang di bawah itu yang di atas ini dia akan jadi kanan, yang di bawah akan jadi kiri. Jadi di sini kita taruh motor kanan untuk bagian enable-nya. Dia di sini enable seperti en saja, dia bernilai berapa ya tadi nih? Dia enable, dia bernilai 5. Terus untuk motor kanan input yang pertama kali ya, input yang pertama dengan input yang kedua, kita kasih gini aja kali, ini IN1 sama IN2. Nah, di sini yang satunya itu dia 7. Terus di sini yang 2-nya dia 4. Nah, sini 4. Begitu pula yang di bawah kita akan deklarasikan. Kita akan namakan dengan kiri. Di sini kita jadi motor kiri, ini untuk kirinya mana ya enable-nya ini? Enable kan? Ya, enable-nya itu warna coklat, dia 9. Terus untuk yang pertamanya itu dia 10 dan 11. Nah, setelah kita mendeklarasikan pin-pin yang dipakai di bagian L29 itu,
kita akan mendeklarasikan pin tombol kanannya dan kita akan mendeklarasikan di bagian ininya, push buttonnya, pin-pin apa yang dipakai di bagian push buttonnya. Di sini saya akan memakai kayak di atas sama aja. Tapi di sini kita pakai ini. Jadi untuk yang button yang pertama di sini itu kanan, kiri sama pivot. Jadi untuk di sini itu namanya kita taruh pin tombol kanan saja. Di tombol kanan. Itu dia 12 kali. Coba kita lihat. Iya. Wih, kenapa ini? Aduh. Topiknya dia tidak sampai. Kan. Terus di sini kan di sini 12. Salah. Untuk kiri dan untuk pivotnya. Ini kirinya berapa? Kirinya 13. Pivotnya itu 8. Nah, setelah kita selesai mendeklarasikan pin apa saja yang dipakai di bagian push button, kita akan menentukan, kita harus ini dulu, menentukan pin saklarnya juga. Itu pin saklarnya itu yang di bagian ini, yang switch ini. Jadi kita ambil ini, terus copy. Di sini itu, ini namanya kiri. Nama yang sama. Terus ini pivot. Terus ini kita kasih nama saklar saja, saklar. Nah, dia itu 2. Terus di sini kita akan menentukan kecepatan normalnya sama kecepatan lambatnya. Iya. Kita akan menentukan kecepatan lambatnya dan kecepatan normalnya sama kecepatan lambatnya. Ini salah. Terus di sini kecepatan normal. Terus kecepatan lambat. Di sini kita kasih 200. Terus di bawah 100. Nah, kemudian sekarang kita masuk di bagian void setupnya. Di sini kan kita akan di sini berarti ini kanan. Mana motor kanannya itu? Coba lihat. Tidak bisa lagi.
Ini kita kasih jadi output dua tiga. Ini merupakan M1. Kita kasih output. Terus di bawahnya untuk motor kiri kita copy ini terus kita kasih di sini kiri karena sama sih kiri. Kemudian untuk di bagian tombol push buttonnya itu kita akan berikan di situ input bukan output. Jadi di sini kita paste salah. Paste. Di sini tuh pin tombol kanan. Terus pin tombol kiri. Di tombol pivot. Terus di sini ganti jadi input. Nah, di sini dia pakai loop. Ini tulisannya apa? Ganti terus ini kita ganti ya, kita copy ini terus ke sini bawahnya untuk pin saklarnya. Di sini kita ganti jadi pin saklar. Terus ini input. Oke. Untuk bagian void setupnya udah selesai. Terus kita taruhkan di sini kondisi untuk kayak matikan motor. Matikan motor. Oke. Terus kita masuk di bagian void loop-nya. Di sini kita akan pertama-tama membuat semua push buttonnya itu kita pertama-tama itu push buttonnya kita akan kasih berarti semua. Jadi di sini kita pakai boolean. Terus ini baru nama ini apa namanya? Nama variable tombol kanan. Terus isinya itu dia digital right. Kemudian isinya itu yaitu nama variabel dari push button pertama sampai push button kanan sampai dengan pivot. Jadi isinya itu ini. Ya, pertama-tama kita harus mematikan semuanya dulu. Salah. Jadi fungsinya itu loop. Ini
ini kiri. Aduh, kiri. Terus ini pivot. Terus ini saklar. Ini kiri, pivot, terus ini tuh pin, mana ya pin saklar. Oke, sini kita tidak kasih kondisi di sini karena Nah, untuk menjalankan kondisi dari apa yang diminta itu, kita akan memakai if, di mana kondisinya untuk untuk pivotnya dulu, untuk tombol pivot. Nah, untuk ini, di mana isinya itu adalah motor maju, kan pivotnya itu tadi kondisinya mana tadi, dia bergerak mundur, jadi kiri muter maju kanan sama muter mundur kiri, iya. Jadi di sini isinya motor maju kanan, terus motor mundur kiri. Nah, itu tadi kita memberikan untuk kecepatan normal itu segini dan kecepatan lambat itu segini, karena kita akan masukkan ke dalam kondisi dari push button yang kita miliki. Jadi di sini kita pakai analog di mana isinya itu motor kanan di bagian enable itu dia kecepatannya normal. Begitu pula untuk di bagian kirinya. Dia itu kecepatannya sama-sama normal. Nah, untuk pivotnya itu sudah selesai. Selanjutnya itu kita akan lanjut untuk kondisi selanjutnya. Itu di bagian else if-nya, di mana kondisinya adalah tombol kanan. Nah, ketika tombol kanan ditekan, maka apa tadi kondisinya itu ya?
Nah, ketika tombol kanan ditekan, maka motor kiri itu akan lebih cepat daripada motor kanan. Begitupun sebaliknya untuk tombol kiri. Jadi, kondisinya itu kita pakai untuk sama ini, motor maju kanan sama motor maju kiri. Motor maju kanan, motor mundur kiri. Nah, ini kita kasih di bawah sini. Nah, kalau yang ini itu dia untuk belok ke kanannya itu, untuk motor kanannya itu kecepatannya lambat, sedangkan untuk motor kirinya itu dia kecepatannya normal, lambat. Nah, kemudian untuk kondisi, kita copy aja kali ini ya. Nah, untuk kondisi bagian motor kirinya, push button kirinya itu ini dibalik. Jadi ini normal, ini dibawa lambat. Nah, untuk saklarnya itu dia sama dengan pivotnya, sama dengan hasil dari pivotnya. Ini kita copy saja, tapi dia bisa. Mana? Oh, ini aja deh. If dimana kondisinya untuk saklar, pin saklar. Oh, mana ya? Tombol saklar. Ini isinya. Di mana kondisinya itu sama dengan untuk di bagian pivot, yaitu kecepatannya normal. Tapi di sini, tidak. Nah, untuk di bagian else-nya, jadi ketika semua kondisi ini tidak memenuhi, maksudnya kita tidak memencet push button kanan, kiri maupun pivot maupun saklar, maka ada kondisi else-nya, mana sini sama dengan ini. Oke. Terus tidak. Di sini itu sama-sama kita pakai terusnya mundur di sini. Ya, sama-sama mundur. Ini kita kasih sama-sama maju. Ini pun. Nah, untuk kemudian untuk di bagian matikan motor itu kita bikin kondisi lagi, di mana isinya itu dia pakai void mana minta dimatikan. Itu kita tadi bikin nama variabel ini, matikan nama fungsi variabel matikan motor itu untuk di bagian sininya.
Nah, jadi isinya itu analog, kita pakai analog right, motor kanan, untuk matikan motor itu, jadi motor kanan di bagian enable dan motor kiri di bagian enable, dia itu sama-sama bernilai 0. Analog right ini aja kita copy. Copy. Terus di sini kan motor kanan ini 0. Dia itu sama dengan 0. Isinya dia itu akan sama-sama 0. Kemudian di bagian void selanjutnya itu dia untuk void motor maju kanannya. Jadi kita akan kayak bikin untuk motor maju kanan, untuk motor mundur kanan, motor maju kiri, dan untuk motor mundur kiri gitu. Di sini kita pakai void mana ya motor maju kanannya? Ini. Terus kita pakai ini. Di mana isinya itu untuk motor kanan pin pertama dan motor kanan pin kedua itu kita akan untuk motor kanan pin pertama itu dia akan menyala dan motor kanan bagian kedua itu dia akan mati. Di sini kita pakai motor dulu di atas lagi. Kita pakai ini. Dua. Sini high. IGH. Sini low. Nah, untuk selanjutnya itu void untuk motor maju kanan, berarti ini motor mundur kanan. Mundur kanan, di mana di sini kondisinya dia terbalik. Sini high. Begitu pula untuk motor kirinya. Jadi kita copy ini semua. Copy paste. Matikan motor maju kanan, mundur kanan, berarti ini maju kiri. Kiri, motor kanan kiri, sini kiri, Nah, kita harusnya ini sudah cukup ya. Coba kita start sini. Aduh, ada error. Analog right motor kiri. Oh, ini coba taruh nolnya. Jadi, ketika kita jalankan kan ini di bagian kanan, ini di bagian kiri nih. Nah, ketika kita klik atau tekan push button pertama itu, maka di bagian kirinya sesuai dengan di sini, motor kiri akan lebih cepat daripada motor kanan. Kita pencet. Nah, jadi motor kan di sini kiri, ini kanan nih. Nah, ketika kita pencet
maka motor kiri akan lebih cepat dan motor kanan akan lebih lambat. Kalau misal push button kedua yang kita pencet, maka itu akan sebaliknya. Nah, dia kan ya kan, maka motor kanan yang akan lebih cepat daripada motor kiri. Sedangkan kondisinya pivot yaitu ketika dia kecepatannya sama, tapi yang satunya positif, yang satunya negatif, berarti yang satunya maju dan yang satunya mundur, mengarah mundur. Gitu. Jadi kita coba ketekan. Nah, yang satunya positif, yang satunya positif, yang satunya negatif. Jadi ada yang maju dan ada yang mundur. Adapun untuk di bagian ininya switch-nya gitu, ketika digeser ke kiri, maka motor robot akan bergerak maju atau berjalan. Jadi kita ini akan ke kiri, maka dia maju semua. Ketika kita geser ke kanan, maka dia akan mundur gitu. Terus jadi begitulah rangkaian yang telah saya buat hari malam ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf jika ada salah ucap ataupun salah paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.